Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Hari ini kami Biku Sangga bersama-sama dengan umat Buddha merayakan salah satu hari besar di dalam agama Buddha, yaitu Magha Puja. Magha Puja artinya puja di bulan Magha. Magha itu adalah salah satu nama bulan dalam penanggalan Buddhis. Kalau kita merayakan Waisak, memperingati 3 peristiwa penting yang ada di dalam kehidupan sama Sang Buddha, maka itu bisa disebut sebagai harinya Buddha, Waisak. Asada memperingati khotbah pertama seorang Buddha kepada murid-muridnya. Maka juga bisa disebut Asada sebagai harinya Dhamma. Katina adalah perayaan di mana umat Buddha memberikan persembahan kepada Biku Sangga. Ini bisa disebut sebagai harinya Sangga. Jika Waisak adalah harinya Buddha, Asada harinya Dhamma, dan Katina harinya Sangga, maka Magha Puja ini harinya apa? Magha Puja ini adalah peristiwa yang terjadi di bulan Magha yang disebut sebagai Maha Sanipata. Artinya adalah peristiwa agung yang besar, ditandai oleh 4 tanda-tanda istimewa. Yang pertama adalah berkumpulnya 1250 orang biku yang semuanya itu datang tanpa diundang, tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Kalau kita melihat sutta-sutta, amat jarang Guru Agung kita membabarkan Dhamma kepada banyak orang. Ya, biasanya itu hanya kepada 1-2 orang atau bahkan 5 orang. Ada yang 30 orang. Jarang Sang Buddha memberikan khotbah kepada ratusan bahkan ribuan orang. Mengapa demikian? Karena kebutuhan batin masing-masing individu itu berbeda-beda. Ya. Guru Agung Buddha Gotama sangat piawai melihat kepribadian atau karakter seseorang. Apa yang dibutuhkannya. Satu dengan yang lain beda. Makanya tidak sama. Tidak bisa langsung khotbah kepada semuanya. Harus ke masing-masing atau beberapa kelompok saja. Tapi dalam beberapa kesempatan, termasuk di Magha Puja itu, nah ini keistimewaannya pertama. 1250 biku, ya, bukan orang biasa, tapi biku.
bisa kumpul bersama-sama tanpa diundang, tanpa kesepakatan. Kalau sekarang ya mungkin bisa berkumpul biku yang banyak itu sulit sekali, apalagi di negara yang bukan negara Buddhis ya. Tapi setidaknya umat Buddha yang berkumpul itu sudah mulai banyak kembali. Termasuk pada hari ini. Tadi saja mulai pindah patah banyak sekali ya umat-umat Buddha yang datang. Mungkin karena sudah kelamaan tidak pindah patah. Ya 3 tahun mungkin ya tidak pindah patah, jadi sangat antusias sekali. Ya ketika ada acara pindah patah langsung datang, ngajak semua keluarganya. Dan pada tahun ini juga, ya sekedar informasi, nanti pada saat Waisak juga ada pindah patah Gema Waisak. Tanggal 28 Mei. Kalau dulu-dulu di Kota Tua. Tapi tahun ini diadakan di dekat sini, di Kemayoran. Nah ini nanti bisa diinfokan ya ke yang lainnya. Apa yang membuat para biku bisa berkumpul? Ya, semuanya tentu ada jodoh. Ya, di dalam pepatah Tiongkok sebutkan Yo Yan Jian Li Lai Xiang Hui. Yo Yan kalau ada jodoh, Jian Li sejauh apapun Lai Xiang Hui pasti ketemu juga. Ada jodoh apa? Jodoh karma baik. Ya, jadi kata Yuan itu bisa menjadi terjemahan kata karma. Karma ya. Ada karma baik yang mendukung satu sama lain sehingga berkumpul. Termasuk kita semua di sini. Kalau bisa kumpul di sini, itu juga ada ikatan karma yang mendukung. Kalau tidak ada jodoh, sulit ya bisa ketemu. Contohnya, kalau Anda punya tetangga sebelah rumah, belum tentu kan tiap hari ketemu tetangganya. Padahal dekat. Tapi kalau yang jauh-jauh, kadang bisa ketemu. Nah, inilah ya. Jadi peristiwa yang pertama ini, ya banyak biku yang berkumpul di satu tempat di Wihara Weluwana, wihara hutan bambu di ibu kota, dekat ibu kota Magadha, yaitu Rajagaha. Yang kedua adalah para biku, 1250 biku ini semuanya telah mencapai kesucian arahat. Bukan arahat biasa, bukan arahat yang punya kemampuan biasa, tapi arahat yang sudah memiliki caklabinya. 6 kemampuan batin luar biasa. Karena tingkatan arahat itu juga ada. Ya, paling tinggi adalah arahat yang punya 6 abinya. Nah, semuanya ini adalah demikian. Arahat-arahat luar biasa. Yang ketiga adalah para arahat ini semuanya itu ditabiskan langsung oleh Sang Buddha dengan istilah Ehi Biku Upasampada. Jadi pada saat itu untuk menabiskan seorang biku mudah. Sang Buddha hanya mengatakan ya Ehi Biku, datanglah wahai biku, Dhamma telah dibabarkan, ya, hancurkanlah kotoran batin, jalankanlah kehidupan suci. Sudah, langsung jadi biku. Dengan mendapatkan jubah, mangkuk, dan rambutnya tercukur secara otomatis. Nah ini yang kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Karena Sang Buddha sudah lama tidak ada.
Tapi pada saat itu, awal-awal, ya penabisanya seperti itu. Ehi biku pasampada. Yang keempat, semuanya ini terjadi pada saat bulan purnama di bulan Magha. Pada saat uposata. Dan sama Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Inilah yang menjadi ciri khas dari Magha Puja. Jadi kalau ditanya Magha Puja itu apa? Harinya apa? Harinya Owada Patimokkha. Bukan Patimokkha biasa, tapi Owada Patimokkha. Kalau sekarang Patimokkha itu adalah peraturan para biku yang jumlahnya banyak. Tapi Owada Patimokkha itu sangatlah singkat, ringkas. Yang memang pada saat itu bisa dimaklumi karena Sang Buddha memberikan Owada Patimokkha kepada biku-biku yang sudah arahat semuanya. Bukan orang biasa, bukan biku biasa, biku arahat. Yang batinnya sudah bersih. Jadi level batinnya itu sama. Sehingga tidak membutuhkan khotbah yang panjang, yang rinci. Singkat saja. Hanya 3 syair atau 3 bait yang biasanya diulang ya dalam Magha Puja ini. Tapi di sini saya ingin menyampaikan 1 bait saja yang sangat terkenal di kalangan umat Buddha. Sabbapa passa akaranang. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kusalasu pasampada. Senantiasa mengembangkan kebajikan. Sacitta pariyodapanang. Menyucikan batin dan pikiran. Etang Buddha nasasanang. Inilah ajaran para Buddha. 1 syair inilah yang menjadi inti dari ajaran Buddha. Ya, inti atau esensi ajaran Sang Buddha. Tidak lain dan tidak bukan adalah 3 hal ini. Ya, kalau mau dijabarkan, menghindari kejahatan, menambah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Apa yang kita pelajari selama ini dari khotbah-khotbah, dari ceramah, semuanya itu selalu mengarah kepada ketiga hal ini. Tidak bisa dipisahkan karena inilah ajaran Sang Buddha yang paling utama. Menghindari kejahatan artinya adalah menjalankan sila dengan baik. Bagi umat berumah tangga bisa menjalankan Pancasila, 5 sila, atau Atangga sila, 8 sila, pada hari-hari tertentu. Hari Uposatha misalnya. Setidaknya harus menjalankan Pancasila, 5 sila. Panatipata Weramani, menghindari pembunuhan. Adinadana Weramani, menghindari pencurian. Kamisumicacara Weramani, menghindari perbuatan asusila. Musawada Weramani, menghindari ucapan bohong. Surameraya Maja Pamadatana Weramani, menghindari makanan minuman yang melemahkan kesadaran. 5 sila inilah yang merupakan wujud dari usaha untuk menghindari kejahatan. Menurut survei, ya, di antara 5 sila ini, biasanya umat-umat mengatakan yang paling susah itu nomor berapa? Dari antara 5 sila ini, yang paling sulit dijalankan dengan baik atau yang paling sering dilanggar itu yang mana?
Hah? Nomor 4. Ya, biasanya begitu, umumnya 4. Menghindari ucapan bohong. Sulit. Nah, sesungguhnya sila keempat ini bukan hanya 1, tetapi ada 4. Jadi ada 3 tambahan. Selain menghindari ucapan bohong, ada lagi yang lainnya. Saudara-saudara sedamba yang berbahagia, mengapa kita harus menghindari ucapan bohong? Karena yang namanya ucapan bohong itu, ya pastilah merugikan orang lain. Dan juga sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Akibat dari ucapan bohong adalah menjadi susah untuk dipercaya omongannya. Orang lain tidak akan percaya lagi. Kalau sudah bohong, ya susah untuk percaya lagi. Dan bahkan bisa mendapatkan tuduhan-tuduhan palsu. Itu ya akibatnya. Makanya sebisa mungkin menghindari ucapan bohong. Termasuk di sini ya white lie, apa itu bohong putih, mau bohong hitam, mau bohong apapun sama saja. Sebenarnya bohong juga. Nah, sebisa mungkin tidak berbohong. Ya kan susah nanti, tidak susah. Hanya tahu caranya. Harus tahu caranya supaya tidak berbohong. Misalnya ditanya sudah makan, belum makan. Tapi kan kalau mau bilang begitu, sungkan. Ya bilang saja, oh masih kenyang. Nah, misalnya begitu. Kan tidak bohong. Atau misalnya, oh nanti bisa makan. Nah, misalnya begitu. Kan tidak harus bohong. Ya. Jadi kita bisa menggunakan ucapan-ucapan lain yang membantu. Nah, selain itu, yang kedua adalah pisuna waca. Ini berhubungan dengan ucapan yang mengadu domba. Ini juga tidak baik, harus dihindari. Ya. Misalnya ada 2 orang teman baik. Kemudian karena kita tidak suka dengan salah satunya atau keduanya, kita ngomong yang tidak baik ke salah satu orang. Misalnya si A ngomong begini, itu loh si B tidak bagus orangnya. Ngomong ke si B, kebalikannya, itu si A tidak bagus. Jadinya menjadi ribut. Menjadi konflik. Ya, antara 2 orang yang baik, awalnya hubungannya menjadi tidak harmonis. Ini namanya ucapan yang memecah belah. Bukan fitnah ya, sebenarnya itu ucapan yang tujuannya memecah belah, menghancurkan hubungan baik orang lain. Ini pun harus dihindari ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau kita pernah mendengar orang lain cerita keburukan orang lain, harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau dia cerita kejelekan orang lain di depan kita, nanti di belakang kita, dia akan menceritakan kejelekan kita. Makanya harus berhati-hati ya dengan orang-orang yang begitu. Termasuk kita pun juga jangan sampai menjadi orang seperti itu. Ucapannya itu, wah, pokoknya kalau tidak suka, wah, udah dibilangi apa gitu. Nah, ini sangatlah tidak patut ya untuk dilakukan. Yang ketiga adalah parusa waca, ucapan kasar. Ini pun juga tidak baik, harus dihindari. Ucapan yang kasar, maki-maki, ya, yang bisa menyakiti hati orang lain. Termasuk di dalamnya itu adalah bully. Nah, sekarang ini kan bully ya, tidak harus ucapan lisan, bisa juga dengan tulisan. Termasuk juga di situ ada menyindir. Atau istilah sekarang nyinyir ya. Itu juga sama. Ya, itu bisa melukai perasaan orang lain, membuat mereka sakit hati. Jadi lebih baik kita pikir-pikir dulu, wah kalau saya ucapan ini kasar tidak? Bagus tidak? Kalau tidak bagus ya sebaiknya jangan diucapkan. Ada seorang umat cerita, dia pernah, ini dulu ya, sudah lama, tapi dia masih ingat. Dulu waktu kecil dia pernah dibilangin sama teman-temannya, kamu itu cantik, tapi ibumu jauh lebih cantik. Begitu saja loh. Wah, itu membuat dia sampai trauma. Sampai dewasa ya,
Ya bisa begitu, tidak pede. Hanya dengan ucapan begitu. Nah makanya kadang-kadang kalau kita ngomong juga kalau bisa tidak usah banyak membanding-bandingkan. Ya, apalagi banding-bandingkan ke anak tetangga ya, atau ke sepupu, atau ke siapa. Itu loh dia kok bisa pandai, kamu kok begini. Nah ini juga ya mungkin kelihatannya biasa aja ya. Tapi itu bisa membuat seseorang menjadi sakit hati. Dan itu bisa lama sembuhnya. Kalau hatinya sakit. Kalau tangan kita kena luka sedikit, gampang sembuh. Tapi kalau hati ini, ya, sakitnya di sini, wah itu lama sekali sembuhnya. Makanya ucapan yang baik juga harus dijaga. Tidak mengucapkan yang kasar. Yang terakhir, yang keempat adalah sampah palapa, omong kosong, atau bergosip. Ini pun juga sebaiknya dihindari, ya. Gosip yang tidak penting. Karena yang namanya gosip itu biasanya tidak sama lagi dengan cerita awalnya. Banyak yang berubah. Kadang ditambah-tambah, kadang dikurang-kurang. Ada kisah seekor sapi. Capek habis kerja. Capek lah hari ini, sudah kerja keras. Mau istirahat dulu. Ngomong ke kambing. Kambing bilang ke misalnya monyet, itu loh sapi udah gak mau kerja, capek, besok mau libur aja. Nah tambah-tambah ya kan. Nanti kera monyet ngomong lagi ke kucing, itu si sapi sudah capek gak mau kerja lagi, mungkin mau ambil cuti, nah misalnya gitu. Tambah lagi, nanti ngomong lagi ya, kucing ngomong ke tikus, itu si sapi sudah gak betah kerja, kecapean. Nah, mungkin sudah gak mau kerja lagi, sudah mau pindah aja. Nah, nanti si tikus ngomong lagi ke macan, itu si sapi sudah gak mau kerja lagi sama bos, mau pindah ke yang lain karena bosnya terlalu kejam. Nah, sampailah ke telinga si bosnya ini, apa yang terjadi? Ya sudah, jadi stick ya besoknya ya. Itulah bahayanya gosip. Kelihatannya biasa-biasa, sepele, tapi bisa membahayakan seseorang. Makanya ya, jagalah ucapan kita, jangan banyak bergosip, apalagi yang tidak jelas kebenarannya, tidak tahu kebenarannya. Ini juga harus diperhatikan, ya. Itu adalah bagaimana kita menghindari kejahatan. Yang kedua, berusaha untuk menambah kebaikan. Bagaimana caranya? Tidak harus dengan berdana. Ya Anda tadi pagi pindah patah, itu bagus berdana. Tapi jauh di balik itu, yang dimaksudkan berbuat baik ini, melakukan kusala kama adalah dengan menjalankan kewajiban. Bagi Anda sebagai orang tua, jalankanlah kewajibanmu sebagai orang tua dengan baik. Itu namanya berbuat baik. Sebagai anak, sama. Jalankanlah kewajibanmu sebagai anak dengan baik. Nah, jadi kalau anak nakal ya, suka main game, harus diarahkan dengan benar. Jangan dibiarkan saja. Ya, daripada main game, mending main lato-lato, lebih sehat. Kan? Cari cara supaya anak itu bisa mendapat didikan yang baik. Sehingga dia bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Kalau perlu ajak ke wihara, aktif di wihara. Ya, di sini banyak muda-mudi, remaja yang ikut dari sekolah minggu sampai remaja. Ajak ke wihara. Ya. Jangan ajak ke stadion nonton konser, tapi ajak ke wihara. Ini jauh lebih baik. Sebagai suami, sebagai istri juga sama. Lakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai guru, sebagai murid juga sama. Lakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai atasan, sebagai karyawan juga sama. Lakukan kewajibannya dengan baik.
Penuhi tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Itulah yang dimaksudkan dengan berbuat baik. Ya, Ibu Bapak sekalian. Yang ketiga adalah sucikan batin dan pikiran. Nah, ini yang menjadi keistimewaan dari agama Buddha. Kalau tidak melakukan kejahatan, berbuat kebaikan, ya mungkin ajaran-ajaran yang lain juga sama seperti itu. Tapi yang membedakan agama Buddha ini adalah ada latihan untuk membersihkan batin melalui pengembangan kesadaran atau meditasi bhavana. Ya. Inilah yang juga harus dilakukan sebagai umat Buddha. Tidak cukup hanya dengan menjalankan sila, banyak berdana, kewihara, baca parita, juga harus ditambah dengan meditasi untuk membuat batinnya itu berkembang. Banyak orang karena banyak belajar, dia tahu segala-galanya. Tetapi dia tidak tahu dirinya sendiri. Mudah buat sebagian orang itu untuk mengenal atau menilai orang lain. Sangat mudah. Tapi tidak banyak orang yang bisa menilai dirinya sendiri. Inilah gunanya meditasi. Kita mampu mengenal diri sendiri. Karena pada saat meditasi itu kan yang diperhatikan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Perhatikan napas, perhatikan pikiran, batin, dan lain-lain. Semuanya itu yang diperhatikan adalah diri kita sendiri, bukan yang lain. Dengan demikian kita akan mudah, mampu lebih mengenal diri sendiri sehingga tidak akan banyak membuat masalah. Karena masalah itu sungguhnya datang dari diri sendiri, bukan yang lain. Kalau masalah menjadi ringan, menjadi mudah, kita pun tidak akan menderita. Dan kalau tidak menderita, maka kebahagiaanlah yang akan didapatkan. Itulah saudara-saudara sekalian yang berbahagia pada saat perayaan Magha Puja ini, kita kembali diingatkan untuk melatih ajaran Sang Buddha yang paling dasar, yang paling esensi, yaitu adalah menghindari segala bentuk kejahatan, menambah semua kebaikan, sucikan batin dan pikiran. Ini adalah ajaran para Buddha. Anumodana, ya terima kasih kepada semuanya, termasuk di sini perwakilan Magha Budi, Dani dan Patria, dan semogalah berkah Magha Puja dapat melimpah kepada kita semua. Semoga Tiratana selalu melindungi. Sabe Sata Membantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.